Halo teman-teman semua, kembali lagi di WeTalk. Hari ini kita akan membahas mengenai Imago Dei. Nah, namun sebelum itu saya mau bertanya dulu, pernah nggak sih kalian dicermin dan kemudian mengatakan kepada diri kalian sendiri, kok aku jelek ya? Kok dia bisa lebih cantik atau lebih tampan atau lebih keren dari aku ya? Kok aku bisa gemuk banget atau kok aku bisa kurus banget ya? Dan penghinaan lainnya kepada diri kalian sendiri. Pernah nggak kalian melakukan hal tersebut? Imago Dei. Apa sih yang dimaksud dengan manusia menyandang Imago Dei? Jawabannya adalah Allah menciptakan manusia sesuai dan seturut dengan gambar dan rupanya. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai Imago Dei, mari kita membaca bersama-sama dari Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 yang telah kita baca tadi, kita menemui bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dalam bahasa Ibrani yaitu selem, dan rupa yaitu demut, yang dalam konteks Kejadian memiliki arti lambang, wakil, atau representasi. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah representasi Allah dalam dunia ini. Hal lain yang menjadikan manusia istimewa dari ciptaan lain selain dari manusia menyandang gambar dan rupa Allah adalah hal lain yang menjadikan manusia istimewa dari ciptaan yang lain adalah pertama, manusia langsung dibentuk oleh Allah sendiri, bukan hanya sekedar berfirman seperti ciptaan yang lainnya. Kedua, manusia merupakan penyempurnaan dari ciptaan yang lainnya karena dikatakan sungguh amat baik. Kita tetap merupakan gambar dan rupa Allah, namun dosa menyebabkan gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita menjadi rusak. Dosa membuat kita tidak dapat memancarkan kemuliaan Allah di dalam diri kita dengan sempurna, seperti ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dosa membuat kita merepresentasikan Allah dengan keliru dalam kehidupan seharian kita. Namun Allah memulihkan kita yang telah rusak dengan cara Yesus Kristus datang untuk menebus dan memulihkan umat manusia. Dari peristiwa penyelamatan itu, kita tahu bahwa ternyata kita itu istimewa di matanya. Dia menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupanya. Dan sekalipun kita telah berbuat dosa, Dia ingin memulihkan kita. Namun Allah sendiri yang berinisiatif, Allah yang turun tangan untuk memulihkan umatnya dengan cara Yesus Kristus datang ke dunia untuk memulihkan, menebus dosa manusia. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Kita adalah ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Meskipun kita telah jatuh ke dalam dosa, Allah sangat ingin untuk memulihkan kita. Melalui presentasi ini, kita diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang istimewa, diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, dan kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Oleh karena itu, kita perlu loh untuk mengasihi diri kita sendiri. Kita perlu sadar, lagi-lagi ya, bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, dan kita merupakan representasi Allah di dalam kehidupan ini. Dan kita juga perlu ya untuk mengasihi, menghargai orang lain, karena mereka juga adalah ciptaan Allah. Jangan sampai dari mulut kita keluar cacian, kata-kata yang merendahkan, ataupun secara tindakan kita yang walaupun non-verbal, tapi bisa menyakiti orang lain. Mari kita saling mengasihi dan menghargai antar umat Allah di dalam kasih persekutuan Kristus Yesus.